Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube, berjumpa lagi dengan channel Asdar Color 92. Baik, jadi untuk di video kali ini teman-teman lihat di sini ada beberapa panel, yaitu interior mobil Avanza ya. Jadi untuk di media ini kita akan melakukan yaitu karbon celup atau WTP teman-teman. Dan untuk medianya ini kita fokus ke media yang kasar seperti ini. Jadi untuk di media yang kasar seperti ini mungkin ada perbedaan pengaplikasian dengan media-media yang halus seperti media pintunya. Interior pintunya itu halus, mungkin berbeda dengan cara pengaplikasian dengan media yang seperti ini. Dan untuk media yang kasar seperti ini tentunya yang pertama kita akan melakukan pengamplasan. Jadi untuk amplas yang kita gunakan di sini adalah amplas yang sedikit kasar. Di sini saya memakai amplas nomor 180. Dan untuk pengamplasannya seperti biasanya kita menggunakan air sabun ya teman-teman. Dan setelah tahap pengamplasan kita akan mengaplikasikan yang namanya PP primer atau plastik primer. Dan untuk sampel yang diberikan oleh konsumen kita seperti ini. Jadi ini adalah motif WTP yang akan kita tiru teman-teman. Baik teman-teman, jadi langsung saja kita masuk ke tahap pengamplasan atau step pertama. Jadi untuk pengamplasan di sini saya menggunakan amplas nomor 180 sembari menggunakan air sabun atau air pencuci piring. Jadi untuk pengamplasannya kita amplas ke seluruh media, kita bersihkan bekas-bekas lem atau bekas stiker yang menempel pada media. Oke teman-teman, jadi disimak videonya. Setelah permukaan yang telah kita amplas sudah kering, selanjutnya kita langsung saja mengaplikasikan PP primer. Jadi untuk PP primer yang saya gunakan di sini adalah Penta Super Gloss. Untuk harganya di daerah saya kisaran 30 ribuan. Dan untuk merek plastik primer itu ada banyak sekali ya teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan merek apa saja. Dan untuk teman-teman yang belum tahu, fungsi dari PP primer ini adalah untuk merekatkan atau memberi daya rekat yang kuat ke tahap selanjutnya sebelum kita mengaplikasikan cat dasarannya teman-teman. Jadi untuk PP primer ini ada banyak cara untuk mengaplikasikannya. Bisa dengan kita menggunakan kain, bisa dengan kita menyemprotkan langsung dengan menggunakan spray gun.
Juga bisa dengan cara seperti yang saya gunakan ini dengan memakai kuas teman-teman. Jadi untuk simpelnya lebih baik kita memakai kuas. Dan untuk PP primer ini sebaiknya kita mengaplikasikan sebanyak 2 lapis teman-teman. Jadi setelah kita mengaplikasikan di lapis pertama seperti ini, kita jeda kira-kira 5 menit. Kita bisa mengaplikasikan kembali di lapis yang kedua dengan cara yang sama. Dan untuk teman-teman yang perlu ketahui, untuk PP primer ini tidak usah lagi dicampur dengan thinner atau pelarut, karena untuk di PP primer ini sudah sangat encer teman-teman, dan memang disarankan kita tidak menggunakan campuran lagi sebelum kita mengaplikasikannya. Dan setelah PP primernya sudah kering, selanjutnya kita langsung saja untuk naik ke tahap epoksi. Jadi untuk epoksinya di sini saya memberikan perbandingan 4 epoksi, 1 hardener dan 1 thinner. Jadi untuk thinnernya saya berikan sedikit saja agar hasilnya itu kental teman-teman. Jadi kenapa saya sengaja kentalkan epoksinya, biar padat dan cepat menutup, dan untuk mengamplasnya itu tidak terlalu repot agar hasilnya halus. Jadi untuk epoksinya di sini pertama kita mengaplikasikan 2 lapis. Jadi untuk di tahap pertama ini kita aplikasikan, kemudian kita jeda kira-kira 20 menit. Selanjutnya kita langsung saja ke tahap kedua untuk mengaplikasikan epoksinya kembali. Dan setelah itu kita diamkan kira-kira 24 jam, kemudian kita melakukan pengamplasan. Dan setelah pengamplasan untuk di media kasar seperti ini, kita lanjutkan kembali dengan mengaplikasikan epoksi. Jadi seperti itu seterusnya sampai permukaannya ini benar-benar halus, kemudian kita ke tahap selanjutnya. Jadi ini adalah media yang telah kita epoksi dan telah kita diamkan kira-kira selama 24 jam ya teman-teman. Dan untuk medianya ini kita amplas kembali. Dan di sini saya masih menggunakan amplas nomor 180 teman-teman. Jadi untuk media yang kasar seperti ini kita melakukan pengamplasan kembali setelah kita epoksi. Dan setelah medianya cukup halus, kita keringkan kembali, kemudian kita kembali melakukan epoksi lagi.
Jadi seperti itulah kira-kira salah satu cara untuk media kasar agar hasilnya halus. Jadi untuk semua media di sini kita amplas dengan ukuran 180, kemudian kita keringkan dan lanjut lagi untuk naik epoksi. Baik teman-teman, jadi setelah media yang telah kita amplas sudah kering kembali, selanjutnya kita mengaplikasikan lagi epoksi. Jadi untuk epoksinya di sini masih dengan campuran yang sama, sengaja untuk kita kentalkan sedikit agar cepat menutup kembali. Dan setelah epoksinya sudah kering lagi, kita kembali melakukan sanding atau pengamplasan di tahap terakhir. Jadi setelah epoksinya ini sudah kering, kita kembali melakukan pengamplasan lagi untuk pengamplasan yang terakhir. Kemudian kita keringkan, lalu kita mengaplikasikan cat dasaran atau cat hitam sebelum mencelup atau melakukan pengarbonan teman-teman. Sekarang langsung saja kita memasuki tahap dasaran atau tahap pengaplikasian cat hitam sebelum kita mencelup WTV atau karbonnya teman-teman. Jadi untuk dasaran hitam di sini saya hanya mengaplikasikan satu lapis merata saja. Jadi untuk dasarannya teman-teman bisa mengaplikasikan satu lapis saja merata. Kemudian kita keringkan, lalu kita melakukan teknik untuk mencelup atau pengarbonan. Jadi untuk cat dasaran hitamnya di sini kita pastikan benar-benar sudah kering, kemudian kita melakukan pencelupan teman-teman.
Jadi yang perlu teman-teman perhatikan setelah kita ingin mencelup medianya, kita pastikan untuk water filmnya itu lebih lebar daripada media yang akan kita celup. Jadi biasanya saya tambahkan kira-kira 3 cm dari permukaan media yang akan saya celup. Jadi untuk sisi-sisinya kita tambahkan sedikit atau minimal 3 cm. Kemudian kita melakukan pencelupan. Jadi misalkan seperti ini, untuk water filmnya ini tentunya lebih lebar daripada media yang akan kita celup. Ini untuk meminimalisir agar semua media itu tertutupi dengan karbonnya, teman-teman. Jadi untuk kode WTP yang saya gunakan di sini ialah kode Y0180, teman-teman ya, dengan dasaran warna hitam. Dan untuk aktivator yang saya pakai adalah dari merek Samurai, teman-teman. Dan pastikan untuk gelembung-gelembung yang terjebak di bawah WTP atau water film ini kita keluarkan dulu. Caranya bisa dengan kita meniup atau kita menurunkan telunjuk jari sampai gelembung itu keluar, teman-teman. Setelah medianya sudah kita celup, kita bisa mendiamkan di bawah air kira-kira sekitar 20 menitan, teman-teman. Atau bisa juga kita bilas seperti ini. Jadi ini untuk medianya sudah saya diamkan kira-kira 10-20 menit di bawah air. Dan kita bilas seperti ini lalu kita keringkan. Kemudian kita mengaplikasikan clear coat atau finishing. Setelah medianya sudah kering, langsung saja kita mengaplikasikan clear coat atau finishing. Dan untuk clearnya di sini saya masih menggunakan clear bell coat seri 3000, teman-teman ya. Jadi untuk clear coatnya di sini saya mengaplikasikan 2 lapis dengan jeda kira-kira 20 menit. Kemudian saya aplikasikan di lapis kedua. Jadi untuk finishingnya di sini saya mengaplikasikan 2 lapis, teman-teman. Dan seperti inilah kira-kira hasilnya setelah kita melakukan finishing sebanyak 2 layar, teman-teman. Jadi untuk medianya ini sudah kering sentuh ya, tapi belum kering keras. Kita menunggu kira-kira kurang lebih 24 jam. Kemudian kita bisa tekan dengan jempol. Jadi seperti inilah kira-kira hasilnya setelah kita melalui step by step sampai finishing.
Terima kasih untuk teman-teman yang setia menonton channel kami. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen jika ada yang ingin dipertanyakan. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung dengan channel Asdar Color 92, boleh dong ditekan tombol subscribe-nya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.